Eh, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramza Rifki Maulana dari kelas Saintek 2 atau 11.7 ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pelajaran PABP bab 7 yang berisi cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Saya akan membahas mulai dari yang pertama, yakni menjaga kehormatan, kemudian diikuti ikhlas, malu, dan diakhiri dengan zuhud. Yang pertama ialah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan sendiri merupakan tindakan menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perkataan yang menyakiti orang lain dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Dalam Islam sendiri, menjaga kehormatan disebut dengan ifah. Contoh penerapan menjaga kehormatan dalam kegiatan sehari-hari ialah berbicara sopan, tidak melihat hal-hal yang kurang pantas, berpakaian sesuai norma, dan bersikap jujur dalam setiap tindakan. Kita juga perlu menghargai orang lain, tidak menyebarkan gosip, serta menjaga etika dalam pergaulan dan penggunaan media sosial. Yang kedua ada ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berarti suci, murni, bersih, dan jernih. Secara istilah, ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri terbagi menjadi 3, yakni ikhlas akhwasul khawas atau ikhlasul mubin, merupakan tingkatan tertinggi ikhlas. Pada tingkatan ini, seseorang dalam melakukan amal ibadah hanya karena ingin menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Ia tidak peduli apakah amal tersebut akan memasukkannya ke dalam surga atau neraka. Kemudian ada ikhlas kawas atau ikhlasul habidin, merupakan tingkatan ikhlas kedua, dan pada tingkatan ini seseorang melakukan amal ibadah dan berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan di akhirat, seperti dimasukkan ke dalam surga atau terhindar dari api neraka. Dan yang terakhir yakni ikhlas awam, merupakan tingkatan ikhlas yang ketiga. Pada tingkatan ini seseorang melakukan amal perbuatan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan di dunia. Kemudian untuk contoh sikap ikhlas adalah ketika seseorang membantu temannya yang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Misalnya seorang siswa menolong temannya belajar agar bisa lulus ujian bukan untuk dipuji guru, tapi karena benar-benar ingin membantu, dan ia tetap senang meskipun tidak ada yang tahu perbuatannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah malu. Malu sendiri dapat diartikan sebagai perasaan seseorang yang timbul untuk menjaga dirinya sendiri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tidak sesuai norma. Malu sendiri juga tidak harus dengan manusia ya, tetapi juga bisa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk contoh sikap malu, penerapan malu dalam kegiatan sehari-hari ialah seperti malu apabila melakukan maksiat, malu apabila telah berbohong, malu apabila telah meninggalkan perintah Allah seperti sholat, berzikir, berdoa, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ialah zuhud. Berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya. Zuhud juga bisa dianggap meninggalkan kemewahan duniawi dengan mengharap kebahagiaan akhirat dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud sendiri juga memiliki 3 tingkatan, yakni yang pertama tingkatan al-arifin. Pada tingkatan ini orang-orang menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu dan membuatnya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tingkatan khawas. Dan pada tingkatan ini seseorang menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala yang diharamkan dan perkara halal yang melebihi kebutuhannya. Kemudian ada tingkatan awam, dan pada tingkatan ini orang yang awam menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala yang diharamkan. Zuhud sendiri bukan berarti membenci kemewahan dunia ya, namun lebih ke arah untuk menjalani hidup dengan waspada dari kemewahan dunia. Contoh penerapannya ialah seperti hidup minimalis, menghargai waktu, dan menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak penting.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun tindakan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.